Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Sopiatunisa dari SDN 3 Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, CGP Angkatan 7. Saat ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Maksudnya, kita harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan suatu tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Artinya, hidup tumbuhnya anak-anak itu di luar kekuasaan dan kemampuan kita sebagai seorang pendidik, di luar kehendak dan kuasa kita. Mereka akan tumbuh menurut kodrat mereka masing-masing, seperti halnya seorang petani yang menanam padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, serta membasmi semua hama yang kemungkinan mengganggu tumbuhnya padi. Tetapi petani tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Ia tidak dapat menjadikan padi yang ia tanam menjadi tumbuhan lain. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi manfaatnya sangat besar bagi hidup dan tumbuhnya anak-anak kita di masa yang akan datang. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tapi anak yang dilahirkan diumpamakan selai kertas yang sudah ditulis penuh. Tetapi tulisan-tulisan itu masih suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, saya beranggapan bahwa anak didik saya itu adalah anak yang harus saya beri pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum dan KKM yang sudah saya susun sebelumnya. Jadi saya berusaha agar murid saya bisa menuntaskan semua tuntutan tanpa saya pertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, saya berpikir semua peserta didik saya bisa mengikuti pembelajaran dengan metode yang sama. Saya menganggap mereka sama. Mereka bisa mengikuti dengan satu metode saja. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan masih berfokus pada guru. Anak hanya sebagai objek. Mereka harus selalu memperhatikan dan mengikuti semua arahan dari guru. Yang keempat, saya belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya adalah ternyata pendidikan itu bukan sekedar mengajar, tetapi menuntun. Dan dalam menuntun, guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Pendidikan harus berpihak kepada anak, dan pembelajaran haruslah mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya akan membuat asesmen awal agar saya mengetahui kodrat alam dan kemampuan dasar masing-masing peserta didik saya. Yang kedua,
membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik yang diikuti oleh komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan peserta didik kebebasan dalam mengembangkan potensi dalam dirinya, tetapi dengan tetap memperhatikan aturan agama, sosiokultural, dan nilai budi pekerti. Yang keempat, merancang pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Kesimpulan yang bisa saya tarik setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, pendidikan itu menuntun. Yang kedua, pendidikan harus berpusat pada anak. Yang ketiga, pendidikan harus berpihak kepada anak. Dan keempat, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Jika kita ingin menuai hasil yang maksimal dalam melahirkan sebuah peradaban, sebuah bangsa yang maju dan terhormat, maka kita harus bersama-sama untuk menyemaikan benih-benih yang baik, menuntun dan menjaganya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Disinilah tempatnya, di dunia pendidikan, tempat kita menyemaikan benih-benih yang baik. Dengan harapan nantinya kita bisa menuai hasil yang maksimal. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.